tadi disampaikan ada tumpeng itu. Saya perlu menyampaikan dulu masalah kaitan Nurul Wathon. Ini memang program saya dengan Pak Prabowo. Karena itu ini saya sebut sebab semua itu menyerahkan pada saya. Ini sebenarnya saya bentuk dengan Pak Prabowo itu di Hambalang tahun 19 kemarin. Sebelum Pak Prabowo masuk di kementerian kurang 5 hari. Saya bukan orang partai, tapi sering kegiatan Gerindra itu saya diundang. Di Hambalang, setelah itu saya lihat di situ kok partai besar, kok tidak ada kiai sama sekali. Ini cerita dulu ya, cerita dulu. Setelah acara di Hambalang, Pak Prabowo langsung ke rumah. Akhirnya saya juga ngikuti ke rumah. Ke rumah, Pak Prabowo sudah masuk di kamar, itu ada ajudannya. Saya ngomong, saya ingin ketemu Pak Prabowo 4 mata, saya gitu. Oh baru masuk Pak Kiai, coba panggil. Akhirnya keluar. Gimana Pak Kiai? Pak Prabowo, saya ingin ngomong 4 mata. Monggo. Akhirnya di pojok itu. Saya diikuti oleh dari Pesuruan waktu itu yang perjuangan untuk Prabowo dengan saya terus, tapi sudah meninggal. Kiai Rosi Batu Kosek itu Habib, tapi nama Habibnya hilang. Disebutnya Kiai sebab sugulnya taklim. Sekarang sudah wafat. Itu raja perjuangan untuk mendandani itu supaya kembali ke khitoh. Akhirnya sampai Prabowo itu gigih dan ikhlas. Itu akhirnya meninggal. Itu gini saya melihat. Gimana Pak Kiai? Pak Prabowo sama. Saya tadi melihat Gerindra kan partai besar. Kok nggak ada kiai sama sekali? Ambillah kiai. Apa dari NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Khairiyah, dari apapun. Yang penting kiai. Minimal putra kiai yang abahnya itu terkenal. Terima kasih Pak Kiai. Langsung telepon sekjennya. Ini ada ini harus dilaksanakan. Akhirnya diambil Gus Irfan. Nomor 2, saya pesan Pak Prabowo. Alangkah baiknya Pak Prabowo mendirikan jamaah Zikir Nurul Wathon. Perjuangan tidak cukup hanya fisik, harus ada yang langsung ke orang. Namanya apa? Terserah. Pada waktu itu Masjid Hambalang itu yang meresmikan kan juga saya. Namanya Wathonia. Umpama sama dengan masjid gimana? Jangan. Kalau nyinggung-nyinggung boleh, tapi kalau Wathonia pasti masjid jangan. Akhirnya dia Rosi yang bagian pemahaman Nurul Wathon gimana? Bagus kalau Nurul Wathon. Tinggal Pak Prabowo gimana? Ya bagian Nurul Wathon saja, ya jadilah Nurul Wathon. Nah akhirnya terus tuntunan dikirnya gimana Pak Kiai? Tolong bagi buatkan tuntunan dikir, insya Allah. Terus pengurusnya gini Pak Prabowo, ambilkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi jangan meninggal Habib, harus ada Habibnya. Iya Pak Kiai, iya Pak Kiai. Nanti kalau sudah disusun, tuntunan dikir sudah jadi susun Pak Kiai, nanti diadakan di Hambalang saja tiap tanggal 17. Itu nanti. Saya ambilkan dari Jawa Timur 2 bis, Jawa Tengah 2 bis, Jawa Barat 2 bis dengan masyarakat Hambalang. Itu benar. Ya terserah Pak Prabowo. Akhir itu cerita dulu ya. Kemudian pada waktu itu Pak Prabowo menentukan ingin ketemu di Jawa Timur, jangan banyak Pak Kiai, 9 kiai saja. Pokoknya saya jangan dilepaskan oleh Pak Kiai, saya minta didampingi Pak Kiai terus pada waktu itu. Dan NU Khitoh atau NU Kultural Jawa Timur, saya jangan sampai dilepas. Insya Allah saya nanti itu. Akhirnya tanggal 17, tanggal ya 21 berapa ditentukan bulan apa dulu. Besok pun bertemu di Hotel Shangri-La.
9 kiai saja. Iya sudah. Kurang 3 hari Pak Prabowo telepon. Tunda tanggal 27 bangsa mau ke luar negeri. Kurang 2 hari dari tanggal 27 ditunda lagi karena sibuk. Akhir kesimpulan pokok tanggal 4 bulan 3 2022. Saya diundang Abang Sekri pada waktu yang kesimpulannya ini sudah jadi, sudah diperbanyak oleh Pak Prabowo, belum melakukan. Artinya kesimpulan bisa jadi ini adalah sudah kampanye kemarin. Waktu saya tahlil dengan Pak Prabowo kan 3 hari di Jawa Timur dengan saya terus, pertama di makamnya Mbak Hashim Asy'ari, lagi Pak Prabowo di kanan saya sini. Setelah saya dengar tahlil, saya tanya gimana program kita Pak Prabowo, masalah dilanjutkan Pak? Ya harus dilanjutkan. Nanti siapa yang saja bicara bagus, Irfan, Syafri saja. Itu ceritanya. Setelah ke makom itu terus ke dinanya juga dengan saya, setelah tahlil dengan saya, karena Pak Prabowo masih dengan siapa itu Pak Syafri saya panggil itu ngomong itu, Pak Syafri sudah pengurusnya saya serahkan balik Jawa Timur saja semua itu Pak Syafri. Akhir setelah saya susun dengan Gus Toha masuk Bondongsong, sampaikan Pak Syafri Pak Prabowo saya jadikan pengurus pelindung, Pak Syafri ketua, ditolak. Jangan. Saya dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo, saya dengan Pak Syafri, nggak usah disebut namanya. Semua saya serahkan Pak Kiai, temukan lagi saya. Akhir saya susun lagi, masih ditangguhkan dulu. Akhir karena saya hubungan dengan Gus Mukhlas, mulai nangani NU Khitoh, kembali ke Khitoh dengan Gus Salahuddin, terus menerus dengan itu, dan ngomong saya ini siap untuk menjadi yang bisa sahkan itu. Akhirnya disusunlah kepengurusan di Jakarta. Pak Jenderal saya telepon, Pak Gus sebagai pelindung mana sudah Pak, saya siap untuk pelindung. Nanti yang pelindungnya itu lainnya saya yang cari, ya monggo susunlah itu. Jadi pelindung untuk Nurul Wathon ini yang termasuk di pengurusnya ada 5, yang 3 sudah purna, yang 2 masih aktif. Itu nanti sampai ke bawah, sampai ke wilayah itu harus tindak. Yang saya suruh menghubungi adalah Pak Tri, mengontak pada Pangdam se-Indonesia. Itu ditanya gitu aja. Hasil ini nanti ada pesanan juga. Syekh Yusuf tidak bisa hadir, masih di Jombang dengan Gus Irfan di Tebuireng 2 hari kemarin masih ada acara di sana, baru selesai tadi. Terus ada lagi pesanan Gus Ketum, ini nanti setelah acara ini dipercepat, nanti akan dibesarkan acara Nurul Wathon ini di Banten. Di Banten sudah, tadi Syekh Yusuf sudah menyampaikan, mulai sekarang sudah siap sana, sudah penataan. Nah, rencana kita ini Nurul Wathon ini nanti, rencanakan bulan Syawal ini, asalnya Pak Prabowo kan punya ide, ingin ketemu beberapa kiai saja khusus. Jadi kegiatan tangguhkan semua. Akhirnya tanggal berapa kemarin, Syawal tanggal 5 berapa. Bahan ini karena kesibukan Pak Prabowo, Pak Syafri dan Pak Agus tidak bisa lepas, maka ditunda. Karena itu yang rencana di Kalimantan juga tunda bulan depan insya Allah. Nanti rencana Kalimantan langsung ke Batam, terus lainnya, tapi minta didahulukan. Tadi Syekh Yusuf menyampaikan di Banten yang sudah siap akan dibesarkan di sana. Dari Banten ada yang datang nggak? Ada. Berapa 5 orang ya? Ini pihak ketua ini. Itu tadi Syekh Yusuf kayak gitu pesan. Jadi nanti di Banten didahulukan.
Setelah itu Banten terus Kalimantan langsung Batam sekaligus dengan bentuk MP3I. MP3I tidak bisa lepas dengan Nurul Wathon. MP3 itu adalah Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia. Ini bukan lembaganya, tapi pengasuhnya. Bab ada beberapa program itu yang bersamaan dengan program Prabowo, saya satukan sekali. Itu. Ya, ini adanya saya bentuk sama namakan ini sudah pilihan. Dan ini saya sudah amalkan mulai tahun berapa. Istighosah Nafi'at Al-Mubarak ini si Abdullah bin Nabi Bakar Al-Harus yang punya ini orang terkenal sama dari Duriah Rasulullah, makamnya ada di Yaman ini. Terus Istighosah An-Nafi'ah li Jamaah Dzikir Nurul Wathon. Nah, sekarang malah Masjid Hambalang itu saya kemarin ke sana, loh, malah masjidnya sekarang namanya Nurul Wathon. Nah, terus saya masuk Al-Hambali ini sebab saya bentuk di Hambala dengan Pak Prabowo. Wal khitah al-Indonesia ini tujuan pokok saya. Apa khitah Indonesia? Kalau NU, ya apa khitah NU? Umpama pilihan NU khitahnya ya harus kembali kepada ahlul khali wal aqdi. Lah Indonesia dia punya ahlul khali wal aqdi DPR. Jadi kembali pada undang-undang atau khitah Indonesia ini adalah GBHN. Itu maksud saya untuk memperkokoh GBHN atau memperkokoh Undang-Undang 45. Contoh dulu, kalau NU khitahnya NU milih pengurus itu ya kembali ke ahlul khali wal aqdi. Lah ahlul khali wal aqdinya pemerintah ya DPR. DPR pusat mempunyai hak untuk membentuk presiden. Untuk wilayah provinsi mempunyai hak untuk membentuk gubernur. Tingkat 2 bupati. DPR kabupaten mempunyai hak untuk bentuk bupati dan sebagainya. Kalau secara pilihan langsung masyarakatnya masih bodoh-bodoh, yang disungguh duit gua bosan dipilih gua kadal gua kintal, yang penting gua duit pilih ini langsung merusak tatanan. Itu maksud saya gitu. Kembalilah ke khitah apa ahlul khali waktu pemerintah DPR. Itu menurut saya ngomong pada jenderal, iya Pak Kiai, benar Pak, itu malah gitu. Kalau saya tetap mengakui saya orang bodoh, orang kampung, saya nggak pernah sekolah umum, yang pernah dulu 49 masih RSR, hanya kelas 1, 2, 3, kelas 2 bulan enggak sekolah lagi. Karena itu nanti saya ngomong bahasa Indonesia ada yang salah minta maaf, memang saya nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Jadi saya di pondok karena nggak mau sekolah, oleh bapak saya diantar ke pondok. Pulang-pulang mulai 53 apa 52, pulang-pulang sudah 72. Lek ngaji ayo bareng gitu kan. Tapi lah umum saya nggak tahu. Bahasa Indonesia saja kurang lancar, maaf. Itu saya. Saya terima kasih pada Allah. Ini aku kok dan ini wong bodoh mau sampai sekolah ini kayak apa tingkahku. Itu yang perlu saya sampaikan, saya tetap kurang. Yang penting kita sekarang ini, saya ngomong pada kita. Masalah Nurul Wathon ini nama saja Nurul Wathon, cahaya tanah air. Dan lagi masalah Nurul Wathon ini, saya beri contoh di sana. Perjuangan kita ini bukan cukup perjuangan fisik. Contoh sahabat Badar hanya 313, musyrik ada 1000. Kok menang yang 313? Di samping ada mukjizat Rasulullah, karena kekuatan iman ahli Badar dan doa.
terakhir saya contohkan, Indonesia saja berapa tahun dikuasai Belanda? 300 tahun. Tapi akhirnya tunggal resolusi jihad yang dipimpin oleh Pak Hasyim Asy'ari dengan Camp Buntet, Cirebon dan lain sebagainya. Hanya bambu runcing pring dilinciti kok iso ngusir Belanda cara akal agak tok. Apa tunggu? Nah, karena itulah itu perjuangan untuk Indonesia, bangsa dan negara harus ada tunggal. Tunggalnya adalah Nurul Wathon. Nah ini karena Pak Prabowo sendiri kita sudah memberi julukan pada Pak Prabowo. Prabowo adalah pemersatu bangsa. Nah ini untuk yang alat ke sana untuk memersatukan bangsa. Kita jangan membedakan Indonesia. Siapa saja yang penting mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Yang itu berarti jangan sampai ada perselisihan dari siapapun. Semua harus menyatu. Untuk menyatukan antara lain adalah Nurul Wathon. Upama Toreko, Hasim Toreko, kelompok ini sudah nggak usah perbedaan. Muhammadiyah nggak usah perbedaan. Semua untuk bangsa dan negara. Karena itu monggo Nurul Wathon ini berkuat. Kita memperjuangkan Indonesia, jangan sampai bunga-bunga Syamban memperjuangkan Islam dan malah jadi hambatan nanti yang bukan Islam tersinggung. Memperjuangkan bangsa dan Mbah Hasyim Asy'ari memperjuangkan Indonesia dulu, musuh Belanda enggak pernah memperjuangkan Islam. Bangsa, musuh Belanda memperjuangkan bangsa dan negara. Itu saja sepakat ulama Indonesia yang mati termasuk syuhada. Jadi kita kembalikanlah untuk bangsa dan negara. Katakan bangsa dan negara Islam, otomatis itu mayoritas Islam. Ini antara lain untuk menyatukan bangsa dan negara. Nah, karena itu mari Nurul Wathon ini memang kita sudah ngomong dengan ketum Pak siapa Pak Mukhlas. Kita melakukan Nurul Wathon ini harus satu, ikhlas. Dua, jujur. Kalau kita bisa ikhlas dan jujur, insya Allah Allah sendiri yang nonton, yang mencukupi semua itu Allah. Ikhlas paling minimal saat ikan dalam Al-Quran ada. Apa ikhlas? Ikhlas adalah apa namanya? Narju minallah ma la yarju. Hanya suatu dari Allah yang kita harapkan. Dari Allah suatu yang kita harapkan yang tidak diharapkan oleh mereka. Inilah ikhlas. Dua, jujur. Kalau kita jujur, ya insya Allah Allah yang tahu. Ada tokoh-tokoh sudah triliunan kok masuk penjara, yakin kita jujur. Dan hati manusia tidak akan bohong. Apa yang diketahui, apa yang dilakukan, hati kita nggak mau bohong. Yang bohong itu lisannya. Lisan. Di nas Quran surat An-Najm ada. Maka debal fuadu ma. Rahasia hati manusia itu nggak mau golong, nggak mau bohong. Apapun yang dilakukan, apapun yang diketahui, nggak mau bohong. Sampai dicontohkan itu Sayyidina Umar mencontohkan. Upama ada maling, tertangkap polisi, upama tertangkap. Tanya pertama, tetap nggak ngaku, tapi di hati iya. Kedua kali mau disumpah, mau. Sumpah ya sumpah. Tapi di hati tetap mengaku sebenarnya. Terakhir ada saksi. Saksinya ini mulai mondar-mandir. Buktinya ini. Iya saya yang. Itu hati nggak mau bohong.
Kita semua ilmu hati, kita enggak. Yang bohong itu lisan. Karena itu menurut ahli tasawuf, manusia meninggal atau mati, yang gosok dulu itu lisan. Sebab dari Armatul Arkan, jadi anggota 7, lisan, mata, hidung, telinga, kaki dan sebagainya, yang gosok dulu lisan. Sebab yang banyak maksiat. Jadi kita harus punya pedoman itu. Karena itu monggo Nurul Watan ini sangat digiatkan. Sebab ini kaitannya kita tidak ada politik lain. Upama dianggap ini politik kita dengan Allah. Itu aja. Amin. Ini langsung urusan kepada Allah. Insya Allah bangsa kita akan jaya. Insya Allah. Karena itu ini dengan niat kita satu untuk keselamatan bangsa dan negara, khususnya nomor 2 lebih penting lagi untuk keselamatan Pak Prabowo. Bapak Prabowo sekarang ini lebih berat yang dihadapi, lebih berat sekarang daripada masih kampanye sampai pilihan. Tapi sekarang dari jalan, saya sangat berat, nggak perlu saya ngomong macam-macam, saya tahu semua. Yang penting satu untuk keselamatan bangsa dan negara, nomor 2 untuk keselamatan pribadi Pak Prabowo, untuk membawa amanah dari Allah, untuk mendandani bangsa dan negara kita ini. Itu tujuan kita yang paham ya. Ini saya ijazahkan, ada ijazah lagi. Ini perlu, barangkali yang sudah punya yang monggo, kalau yang belum bisa dicatat nanti. Ada tungak namanya Syekhul Aulia. Tungak Syekhul Aulia. Ini penting. Hanya sedikit. Syekhul Aulia ini perlu kita punya. Namanya saja sudah Syekhul Aulia. Itu yang dibacanya surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalna nababil dan menjadi sijil macam makul. Terus ya qahira kulli jabbarin anid nasirul haqqi minal hawli wal quwwah in kanat illa sayhatan wahidatan fa'idahum khamidun. Hanya itu dibaca 70 kali, tapi waktunya ba'da sholat fajr qabla sholat subuh. Setelah sholat fajar atau qabla subuh atau sholat fajar, sebelum sholat subuh 70 kali. Apalagi untuk kejahatan. Orang itu kok jahat sekali. Syekhul Aulia itu saja. Apalagi untuk membantu keselamatan Pak Prabowo, ini harus kita pentingkan. Jadi bacaannya gini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalna 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya qahira kulli jabbarin 'anid nasirul haqqi minal hawli wal quwwah in kanat illa syaitan wahidatan fa'idahum khamidun. Hanya itu saja. Ya, nanti bisa ditulis kalau sudah rekamnya itu bisa. Itu dibaca 70 kali, waktunya setelah sholat fajar 2 rakaat, baca itu 70 terus sholat subuh. Itu waktu ijabah untuk Syekhul Aulia, memang waktunya di situ. Ajastukum bihadil ijazah. Sekarang mari kita buka pertama dengan Nurul Watan.